Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Saya kira baru 2 hari yang lalu ya kalau tidak salah, atau 1 hari yang lalu, Wakil Sekretaris Nasdem Pusat memberikan pernyataan yang saya kira memang dari awal saya pikir bahwa ketika pernyataan ini dikeluarkan, pasti orang-orang FPI dan HTI akan meradang, dan itu terbukti. Yang waras tidak boleh mengalah. Terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Di mana pernyataan ini akan membuat pasti para kadrung, terutama ex-FPI dan HTI akan meradang. Di mana dia mengatakan bahwa kalau Anies terpilih menjadi presiden, maka tetap FPI dan HTI menjadi organisasi terlarang di NKRI. Hal ini kemudian menuai reaksi setidaknya dari Yasis Januar, yang merupakan salah satu pentolang FPI sekaligus pengacara Rizik Syihab. Bagaimana beritanya? Coba kita simak secara bersama-sama. Nasdem ingin FPI dan HTI tetap terlarang jika Anies presiden. Pengacara Habib Rizik langsung mencak-mencak. Dilansir dari Populis Jakarta, pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Januar, merespon pernyataan Partai Nasdem yang menyebut bahwa Front Pembela Islam dan HTI akan tetap terlarang meski Anies Baswedan terpilih menjadi presiden. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Nasdem Hermawati Taslim dalam diskusi di acara aduperspektif.com Senin kemarin. Aziz menyindir balik Partai Nasdem yang disebutnya terlalu superior, padahal belum tentu menjadi partai pemenang pemilu 2024. FPI, Front Persaudaraan Islam maksudnya. Front Persaudaraan Islam tidak ada yang melarang kok, ujar Aziz. Dikutip dari detik.com, Selasa 17 Januari 2023. Halusinasi dia mungkin, sambungnya. Lebih lanjut, Aziz mengingatkan agar Hermawi tak asal bicara. Dia meminta Partai Nasdem tetap membumi. Ya, suka berhalusinasi dan over superior. Belum berkuasa sepenuhnya, sudah sedemikian rupa kelakuannya. Berubahlah, katanya. Ia suka berhalusinasi. Belum berkuasa sepenuhnya, sudah sedemikian rupa kelakuannya. Berubahlah, katanya. Sepertinya memang Yasis Januar ini gerah sekali ya, marah sekali terhadap Nasdem. Bagaimana mau merestorasi? Dia lanjut lagi. Indonesia jika mentalnya masih seperti Inlander, begitu sesama anak bangsa, tandas Aziz. Sebelumnya diberitakan bahwa Anies presiden, FPI dan HTI tetap terlarang. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa FPI dan HTI tetap menjadi organisasi terlarang meski Anies Baswedan terpilih sebagai presiden tahun 2024 mendatang. Ini pernyataannya ini. Hermawi mengatakan Partai Nasdem akan pasang badan agar HTI dan FPI tidak bangkit kembali. Jangankan Anies, orang lain pun yang menjadi menteri atau presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang tugasnya. Ini sebenarnya kita juga tidak yakin dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena yang namanya politisi saat ini kalau bicara A bisa saja besok B, apalagi kan Nasdem ini partai yang kita kenal sebagai partai yang oportunis ya. Apalagi sekarang ini Anies Baswedan dijejal dengan banyaknya isu soal salah satu capres yang dekat dengan radikalisme, dekat dengan orang-orang FPI, orang-orang HTI. Tentu Nasdem harus bermanuver bagaimana supaya rakyat yakin bahwa Anies ini bukanlah orang yang masuk dalam kategori pelaku politik identitas. Itu sebenarnya yang dia mau sampaikan di sini. Nah, kita lanjut. Selama ini memang Anies Baswedan kerap diidentikan sebagai sosok yang dekat dengan kelompok Islam garis keras seperti FPI dan HTI. Bahkan calon presiden Partai Nasdem itu sering dicap sebagai bapak politik identitas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Hal ini tak terlepas dari masa lalu Anies yang didukung oleh kelompok Islam garis keras
saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 silam. Ya makanya jejak digital itu kan memang tidak mungkin bisa dihilangkan. Jadi sekuat apapun Anda bermanuver, mengatur strategi supaya rakyat percaya bahwa Anda adalah kelompok nasionalis, pasti tidak akan bisa itu. Karena terlalu parah perilaku kalian pada tahun 2017 silam. Oleh karena itu, saya kira upaya Nasdem ini sia-sia saja membuat pernyataan seperti ini. Justru kemudian semakin blunder. Ya, jadi memang agak berat bagi Nasdem hari ini. Maju kena, mundur kena. Tapi itulah konsekuensi logis dari keputusan yang diambil dulu pada saat mendeklarasikan Anies. Berharap Surya Paloh ini kan mau jadi ketua kelas, mengatur capres. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Sulit sekali di grassroots Anies diterima, terutama di kalangan nasionalis. Nah, buatlah pernyataan seperti ini yang kutanya. Ternyata semakin blunder karena bisa saja orang-orang masa loyalis Anies yang melekat selama ini kemudian bisa menjauh gara-gara ini. Ya, yang pasti bahwa kita berharap siapapun jadi presiden ke depan tentu diharapkan datang dari orang-orang nasionalis yang tidak lagi membahas-bahas soal dasar negara sehingga kita fokus untuk membangun. Dan siapapun yang berani melakukan serangan terhadap ideologi negara kita ya harus diberangus, harus diberantas, tidak boleh dibiarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.